Malam selalu membawa keheningan, tetapi malam itu membawa sesuatu yang berbeda. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, tepat pukul 22:47, udara terasa lebih berat daripada biasanya, seolah ada sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana. Lampu jalan berkedip pelan, dan hembusan angin membawa aroma debu tua yang menusuk hidung. Di ujung gang itu berdirilah sebuah rumah tua, bangunan kayu 2 lantai yang sudah lama tidak ditempati siapapun. Ket dindingnya mengelupas, gentinya pecah, dan pekarangan depan dipenuhi rumput liar yang menjuntai seperti tangan kurus meminta tolong. Namun yang paling mencolok, yang menjadi pusat perhatian semua mata yang melewatinya adalah sebuah jendela di lantai 2. Kacanya pecah, meninggalkan lubang hitam yang menganga seperti mulut yang menahan jeritan. Warga menyebutnya jendela kosong, namun justru dari situlah setiap misteri bermula. Saya datang sebagai seorang pengamat sekaligus penyelidik yang telah mendengar banyak cerita dari warga sekitar. Mereka mengatakan ada sosok nenek dengan rambut seputih kapur yang sering terlihat mengintip dari jendela kosong itu. Terlihat sebentar, kemudian menghilang. Tidak pernah lebih dari beberapa detik. Tidak pernah ada yang berani memastikan apa yang sebenarnya mereka lihat. Malam itu saya memutuskan untuk menyaksikan sendiri. Saat saya berdiri menatap rumah tua tersebut, kamera dan alat perekam suara di tangan, perasaan tidak nyaman mulai merayap dari tulang belakang. Tidak ada suara kendaraan yang lewat, tidak ada anjing menggonggong, tidak ada suara manusia. Hanya suara angin berdesir melewati celah-celah kayu bangunan. Saya memandang lurus ke arah jendela kosong di lantai 2, mencoba mencari tanda kehidupan. Tidak ada apapun. Hanya kegelapan. Kemudian terjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebelah kanan jendela itu tampak bergerak pelan, seperti bayangan yang memisahkan diri dari kegelapan. Saya memicingkan mata, memastikan apa yang saya lihat. Dan benar saja, sebuah siluet kepala wanita tua muncul perlahan di sisi jendela, hanya terlihat setengah. Rambut putih kusut, kulit keriput, mata yang seperti menatap lurus ke arah saya. Tidak ada kedipan. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan lain selain kemunculan singkat yang berlangsung tidak sampai 3 detik. Lalu ia menghilang seolah ditelan kegelapan. Bulu kuduk saya meremang. Jantung berdegup tak beraturan. Saya menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa itu bukan hal gaib. Setidaknya itulah yang ingin saya percayai. Namun wajah nenek itu menempel jelas dalam ingatan saya seakan menolak untuk dilupakan. Tidak lama kemudian seorang wanita tua yang tinggal di rumah seberang memanggil dari balik pagar. Suaranya serak namun penuh peringatan. Ia berkata dengan nada serius, bukan mengancam tetapi seperti seseorang yang ingin mencegah sesuatu yang buruk terjadi. "Nak, kalau mau masuk rumah itu jangan langsung naik ke lantai 2. Sudah banyak yang mencoba dan tidak ada satupun yang kuat bertahan lama." Ucapannya menggantung di udara, menambah ketegangan yang sudah sulit ditahan. Saya menghampirinya dan bertanya apa maksudnya. Ia menjawab pelan, hampir berbisik, seolah takut ada yang mendengarkan. Nenek itu sering muncul di jendela. Ada yang bilang dia hantu. Ada yang bilang dia bukan manusia. Ada pula yang percaya dia adalah istri almarhum Pak Karno, pemilik rumah ini, yang katanya hilang beberapa tahun lalu. Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, dia tidak suka lantai 2 diganggu. Saya menelan ludah. Rumah yang terlihat rapuh itu tiba-tiba terasa seperti menahan sesuatu yang jauh lebih berat daripada sekadar reruntuhan masa lalu. Saya memutuskan untuk memulai penyelidikan keesokan harinya. Untuk malam itu, cukup sudah melihat bahwa laporan warga bukan sekadar cerita kosong. Keesokan paginya, saya kembali ke rumah itu bersama 2 rekan yang ikut membantu dokumentasi. Saat matahari baru naik, suasana gang masih sepi. Tetapi rumah tua itu tetap memancarkan hawa dingin yang aneh, tidak selaras dengan hangatnya cahaya pagi. Saat kami mendekat, daun pintu depan terlihat sedikit terbuka. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda seseorang baru saja masuk. Namun pintu tua itu seharusnya tertutup rapat saat kami meninggalkannya malam sebelumnya. Saya mendorongnya perlahan. Kayu yang berderit memecah keheningan. Bau debu dan kain lembab langsung menyergap. Ruang tamu dipenuhi perabotan lama yang ditinggalkan begitu saja. Rak kayu hampir roboh, foto-foto keluarga yang sudah menguning menggantung miring. Ada kursi goyang yang dipenuhi sarang laba-laba. Semuanya tampak tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Kami melangkah masuk. Setiap langkah menimbulkan suara berderit yang menggema sepanjang koridor. Suhu udara turun drastis begitu kami menapakkan kaki ke ruang tengah.
Alat perekam suara menangkap sesuatu yang terdengar seperti tarikan napas panjang, padahal tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Ketika kami mencapai dapur, suasana menjadi semakin janggal. Ada cangkir yang seharusnya berdebu namun posisinya seperti baru saja dipindahkan. Piring retak berada di meja dalam posisi berdiri menyamping, tidak wajar untuk benda yang sudah bertahun-tahun dibiarkan begitu saja. Yang paling mengganggu adalah sepasang sandal wanita tua yang tergeletak di dekat pintu belakang. Sandal itu tidak berdebu, tidak lapuk, tidak cocok dengan kondisi rumah yang tidak dihuni. Rekan saya berbisik dengan suara bergetar. Ini tidak masuk akal. Rumah ini seharusnya kosong. Saya mengangguk pelan. Semakin dalam kami masuk, semakin kuat perasaan bahwa rumah itu tidak benar-benar ditinggalkan. Ada tanda-tanda aktivitas manusia, atau sesuatu yang menyerupai manusia. Namun semua jejak itu terasa salah tempat. Seperti seseorang yang mencoba bertahan hidup diam-diam tanpa ingin diketahui siapapun. Saat kami kembali menatap ke arah tangga menuju lantai 2, hawa dingin menyelimuti tubuh seakan memperingatkan kami untuk tidak melanjutkan. Tetapi di sanalah jendela kosong berada. Dan di sanalah nenek itu muncul. Pagi itu cahaya matahari seolah tidak berani menembus ke dalam rumah tua itu. Setiap sinarnya terhenti di ambang pintu. Seakan ada batas tak terlihat yang memisahkan dunia luar dari sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Saya berdiri di ruang tamu bersama kedua rekan saya, mencoba memahami apa yang sebenarnya tengah kami hadapi. Rumah itu tampak rapuh, tetapi ada sesuatu yang lebih kuat daripada waktu yang menahannya tetap tegak. Sesuatu yang membuat dinding-dindingnya seolah menatap balik ke arah kami. Langkah pertama menuju penyelidikan sebenarnya dimulai ketika seorang pria parubaya mengetuk pintu kayu yang tidak pernah ditutup rapat. Dia memperkenalkan diri sebagai Pak Rinto, seorang mantan guru yang tinggal 2 blok dari rumah ini. Dari wajah dan sorot matanya, terlihat bahwa pria itu sudah lama memendam cerita yang tidak mudah untuk diungkapkan. Ia memandang ke arah jendela lantai 2 dengan napas berat. "Saya tidak datang untuk menakut-nakuti kalian," katanya. "Tapi kalau benar kalian melihat sosok nenek di jendela itu semalam, mungkin aku tahu siapa dia." Kami mempersilakannya masuk. Ia duduk di kursi yang paling sedikit dipenuhi debu dan mulai bercerita, suaranya rendah dan penuh kehati-hatian. "Rumah ini dulu milik Pak Karno," ujar Pak Rinto. "Lelaki baik yang meninggal sekitar 6 tahun lalu. Ia punya istri bernama Bu Karno, wanita tua yang penyendiri. Setelah suaminya meninggal, keadaannya berubah. Ia sering terlihat duduk di jendela lantai 2 itu, mengintip jalanan, menunggu anaknya pulang. Tapi 4 tahun lalu, Bu Karno menghilang. Polisi bilang dia mungkin tersesat dan tidak pernah ditemukan. Weh, tapi bagi saya, misteri itu tidak pernah selesai." Kami saling pandang. Cerita itu bukan sekadar rumor kampung. Ada nada kejujuran yang menusuk di setiap kata-katanya. Saya bertanya apakah pernah ada orang lain yang mengaku melihat sosok tersebut di jendela. "Banyak," jawabnya cepat. "Pemuda yang pulang malam, pedagang keliling, bahkan anak kecil. Mereka melihat nenek berambut putih di jendela itu. Berdiri diam. Hanya mengintip. Lalu menghilang. Tidak pernah ada yang berani memastikan." Cerita itu memberi arah baru pada penyelidikan kami. Sosok nenek yang kami lihat bukan sekadar bayangan. Ada kemungkinan besar ia nyata. Setelah Pak Rinto berpamitan, kami memutuskan untuk memeriksa lebih dalam bagian rumah yang belum kami sentuh. Gangguan kecil pada alat rekaman suara semalam membuat kami yakin bahwa ada jejak aktivitas manusia yang masih segar. Kami memulai dari ruang makan. Meja kayu besar di tengah ruangan tampak rapuh, tetapi yang membuat kami berhenti melangkah adalah benda di atasnya. Sebuah foto berbingkai, berdebu, namun posisinya berdiri dengan stabil. Saya mengambilnya dan meniup debunya. Di dalam bingkai itu ada gambar keluarga Pak Karno. Wajah-wajah yang pernah menghuni rumah ini. Dan di sudut kiri bawah, ada sosok wanita tua yang duduk dekat jendela lantai 2. Wanita itu mengenakan baju batik sederhana, rambut putih disanggul rapi, dan tatapannya mengarah keluar jendela. Ekspresi yang sama seperti yang dilihat warga beberapa tahun belakangan. Saat saya memperhatikan lebih dekat, muncul sesuatu yang membuat napas saya tercekat. Pose tubuh dan arah tatapan wanita dalam foto itu nyaris identik dengan sosok nenek yang mengintip semalam. Tidak hanya kemiripan fisik, tetapi cara ia berdiri. Cara menghadapkan wajah. Cara mencondongkan kepala sedikit ke kiri. Terlalu mirip untuk disebut kebetulan.
Kami melanjutkan pemeriksaan ke kamar lama di lantai dasar. Di sana kami menemukan lemari tua yang pintunya terbuka sedikit. Rekan saya mendorongnya perlahan. Di dalamnya terdapat pakaian wanita tua, tertata rapi dan tidak tersentuh. Namun ada satu hal yang tidak masuk akal. Di rak paling bawah, terdapat baju hangat yang tidak berdebu. Baju itu tampak seperti baru saja digunakan. Masih segar, kata rekan saya, mencoba menyentuh kainnya. Saya langsung menarik tangannya. Jangan disentuh dulu. Kita tidak tahu siapa yang terakhir kali memakainya. Kami menyadari bahwa rumah itu tidak hanya menyimpan masa lalu. Ada seseorang yang mungkin masih beraktivitas di dalamnya, meski secara sembunyi. Semakin lama, perasaan diawasi semakin kuat. Rasanya seolah ada mata yang memperhatikan gerak-gerik kami di setiap sudut ruangan. Ketika kami melangkah ke ruang belakang, hawa dingin semakin pekat. Ruangan itu sempit, dengan jendela kecil yang tertutup tirai sobek. Yang membuat kami berhenti adalah kursi kayu di pojok ruangan. Kursi itu menghadap ke dinding, seolah seseorang duduk menunggu waktu berlalu. Ada selimut tipis di sandarannya dan bekas duduk yang masih menekan permukaan kursi. Bekas itu masih hangat. Seseorang baru saja duduk di sana. Rekan saya terlihat panik. Ini berarti nenek itu mungkin bukan sekadar bayangan atau halusinasi warga. Ada kemungkinan besar bahwa dia masih hidup. Bisa jadi terjebak di rumah ini. Atau bersembunyi. Kami memutuskan untuk mengambil sampel rekaman suara di ruangan itu. Saat kami menyalakan alat, terdengar suara kecil seperti bisikan. Awalnya samar, namun semakin jelas. Jangan naik. Bisikan itu terasa sangat dekat. Seperti seseorang membisikkan tepat di belakang telinga. Kami berbalik cepat, tetapi tentu saja tidak ada siapapun. Ruangan itu kosong, kecuali kami bertiga. Rekan saya langsung memeriksa alat rekaman untuk memastikan itu bukan gangguan teknis. Namun suara itu tersimpan jelas dalam audio. Seorang wanita tua, berkata pelan, penuh ketakutan. Jangan naik. Peringatan itu membuat rumah tua ini semakin terasa seperti labirin misteri. Ada bagian dari rumah ini yang jelas ingin disembunyikan. Dan semua petunjuk mengarah pada satu titik. Lantai 2. Jendela kosong. Kami menghentikan penyelidikan untuk hari itu. Terlalu banyak pertanda bahwa kami tidak disambut. Namun misteri itu justru membuat kami semakin ingin menemukan jawaban. Pertanyaan besar kini menggantung di hadapan kami. Apakah nenek itu masih hidup? Atau apakah kami sedang berurusan dengan sesuatu yang lebih gelap daripada itu? Pagi berikutnya, udara terasa lebih lembab dari hari sebelumnya. Embun menempel di daun-daun liar yang tumbuh tak teratur di halaman rumah tua itu. Namun yang paling mencolok adalah rasa tidak enak yang seakan menyelimuti seluruh bangunan. Seolah rumah itu menunggu kedatangan kami, bukan dengan keramahan, melainkan dengan tatapan tajam dari sesuatu yang bersembunyi di balik dinding dan bayangannya. Hari itu kami memutuskan satu hal. Kami akan naik ke lantai 2. Meski suara bisikan yang terekam kemarin memberi peringatan tegas, rasa penasaran jauh lebih kuat daripada ketakutan yang mencoba menahan langkah kami. Saya dan kedua rekan berdiri di depan tangga yang mengarah ke lantai atas. Tangga kayu itu tampak rapuh dan gelap, ujungnya hilang di balik bayangan panjang yang memanjang ke arah lorong. Tidak ada cahaya dari jendela, seakan lantai 2 terpisah dari dunia luar. Senter di tangan saya menjadi satu-satunya sumber cahaya yang mampu menembus kegelapan pekat itu. Ketika saya menyalakannya, debu-debu di udara terlihat menari dalam sinarnya seperti kilau serpihan kaca yang melayang. Namun tidak satupun dari kami merasa pemandangan itu indah. Yang kami rasakan hanyalah kegelisahan yang semakin menghimpit. Sebelum menaiki tangga, kami memutuskan untuk menyalakan alat rekam suara sejak awal. Setiap langkah yang kami ambil dibuat setenang mungkin. Tangga yang kami injak mengeluarkan suara panjang, berderit seperti keluhan seseorang yang tersiksa. Suara itu bergema ke seluruh rumah. Bahkan di lantai bawah, suara derit itu seperti menimbulkan bayangan bergerak di sudut-sudut ruangan. Saya merasakan seolah kami bukan satu-satunya yang sedang naik. 3 langkah pertama terasa stabil walau menegangkan. Namun ketika langkah kami mendekati pertengahan tangga, hawa dingin turun begitu cepat hingga terasa menusuk tulang. Nafas kami keluar sebagai uap tipis meski pagi itu seharusnya hangat. Rekan saya yang berjalan di belakang berkata pelan, suaranya hampir bergetar. Dengan sangat jelas ia merasa ada seseorang yang mengikuti dari bawah. Namun saat ia menoleh, hanya ada ruang kosong dengan kegelapan memanjang hingga ke ruang tamu.
Ketika kami tiba di ujung tangga, bau lembab langsung menyergap dengan lebih kuat. Lorong lantai 2 panjang dan sempit. Dindingnya dihiasi wallpaper bunga yang sudah mengelupas, membentuk pola-pola acak yang terlihat seperti wajah-wajah berteriak jika dilihat sekilas. Papan lantainya bergelombang karena dimakan usia. Lampu gantung kecil di langit-langit bergoyang pelan meski tidak ada angin di ruangan itu. Di ujung lorong terlihat sebuah pintu yang sedikit terbuka, dan dari sela pintu itulah jendela kosong berada. Saya memberi kode pada rekan untuk mulai merekam. Tidak ada suara. Tidak ada derit. Tidak ada hembusan angin. Namun justru keheningan itu membuat jantung berdegup lebih keras. Setiap detik kami semakin dekat dengan ruangan yang menjadi pusat segala misteri. Ketika kami melangkah mendekati pintu, tiba-tiba terdengar suara yang sangat pelan. Suara seperti langkah kaki seseorang yang menjauh dengan cepat di ujung lorong. Kami menoleh serempak, tetapi lorong itu tetap kosong. Tidak ada pintu lain yang terbuka, tidak ada tirai yang bergerak, tidak ada bayangan. Hanya lorong panjang yang sepi. Namun suara itu terekam jelas di alat perekam, membuat kami yakin bahwa seseorang atau sesuatu berada di lantai 2 bersamaan dengan kami. Saya mendorong pintu ruangan yang sedikit terbuka itu. Bunyi gesekan kayu terdengar seperti rintihan panjang. Perlahan pintu itu terbuka, memperlihatkan sebuah kamar tua yang penuh debu. Namun bukan itu yang menarik perhatian kami. Di tengah ruangan ada kursi kayu tua menghadap langsung ke jendela kosong. Kursi itu tampak seolah seseorang baru saja berdiri dari sana. Bekas duduknya masih terlihat jelas menekan permukaan kain kusamnya. Selimut tipis tergantung di sandarannya. Dan yang membuat kami terdiam beberapa detik adalah bau khas yang familiar. Bau obat-obatan. Ini bau seseorang yang sedang sakit, kata rekan saya dengan suara menurun. Saya melangkah masuk. Lantai kamar itu lebih dingin daripada ruangan lain. Senter saya menyapu tempat tidur tua di sudut ruangan. Di atasnya terdapat sejumlah barang yang tidak cocok dengan rumah kosong. Ada botol air mineral yang masih berisi. Ada kain basah yang digantung pada paku dinding. Ada kantong plastik berisi roti dengan tanggal kadaluarsa 2 minggu lalu. Bukti bahwa seseorang benar-benar tinggal di kamar itu. Seseorang yang masih hidup. Namun bersembunyi. Saya menatap keluar jendela kosong. Dari sini, gang kecil dan rumah-rumah warga terlihat jelas. Tidak sulit membayangkan seorang nenek tua berdiri di sini setiap pagi, tatapannya menerobos keluar jendela. Menunggu seseorang yang mungkin tidak akan pernah kembali. Rekan saya yang lain menemukan sesuatu dekat di pantua. Sebuah kotak kayu kecil, tertutup rapat tetapi tidak terkunci. Saya mengambilnya perlahan, membuka tutupnya dengan hati-hati. Isinya membuat kami terdiam cukup lama. Ada sepucuk surat yang sudah kusam namun masih bisa dibaca. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang melemah. Saya mencoba membaca dengan lantang. Anakku, ibu akan menunggumu pulang di jendela seperti biasa. Jangan lama-lama di luar. Ibu takut sendirian. Jika ayahmu mencari ibu, bilang padanya ibu ada di kamar lantai 2. Saat saya selesai membaca, suasana ruangan berubah drastis. Rasanya seolah udara menjadi lebih berat. Bahkan napas pun terasa sulit. Surat itu sangat jelas menunjukkan bahwa penghuninya masih memegang kenangan lama bertahun-tahun setelah semua orang melupakannya. Lalu sesuatu terjadi. Alat perekam suara kami menangkap suara dari belakang kursi. Suara itu sangat pelan namun jelas. Suara seorang wanita tua. Pulanglah. Jangan ganggu ibu. Kami tersentak. Senter segera diarahkan ke belakang kursi. Namun di sana hanya ada bayangan kosong. Tidak ada siapapun. Tidak ada gerakan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun suara itu terekam dengan sangat jelas. Kami mundur perlahan. Bukan karena takut pada yang gaib, tetapi karena kami tahu seseorang berada di kamar ini. Seseorang yang mungkin ketakutan. Terjebak dalam ingatan. Atau kehilangan kendali atas pikirannya. Kami memutuskan untuk tidak memaksa mencari sosok itu hari ini. Terlalu berisiko. Terlalu banyak tanda bahwa keberadaan kami tidak diinginkan. Namun misteri itu kini semakin membesar. Tidak ada lagi keraguan bahwa nenek itu bukan hantu. Dia masih hidup di dalam rumah itu. Namun bersembunyi dari dunia. Kami turun dari lantai 2 dengan langkah yang perlahan namun hati-hati. Dan saat menuruni tangga, saya sempat menoleh ke atas.
Untuk sepersekian detik saya melihat bayangan seseorang berdiri di depan pintu kamar. Rambut putih panjang. Tubuh kurus. Tidak bergerak. Hanya menatap. Namun ketika saya berkedip, bayangan itu hilang seolah tidak pernah ada. Sore hari itu awan tampak menggantung rendah, seolah langit ikut menahan sesuatu yang berat. Angin membawa hawa dingin yang menusuk, dan atmosfer di sekitar rumah tua itu terasa lebih pekat dibanding hari-hari sebelumnya. Kami kembali datang, membawa niat untuk menguak misteri yang semakin jelas menunjukkan dirinya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Rumah itu bukan hanya sekadar tempat sunyi penuh debu dan kenangan lama. Rumah itu terasa hidup. Atau lebih tepatnya, ada kehidupan yang bersembunyi di dalamnya. Diam-diam memperhatikan kami tanpa ingin terlihat. Ketika kami melangkah masuk, pintu yang biasanya harus didorong kuat tiba-tiba bergerak sendiri, seakan membuka jalan bagi kami. Bunyi kayunya bergema panjang, menciptakan gema yang terdengar seperti tangisan jauh di dalam ruangan. Saya dan kedua rekan saling memandang, mencoba meredam rasa tidak nyaman yang merayap perlahan. Kali ini, kami membawa tambahan perlengkapan. Kamera dengan fitur pengambil gambar di tempat gelap, alat pencatat suhu, dan alat rekam suara yang lebih sensitif. Semua itu kami siapkan bukan untuk mencari hal-hal mistis, tetapi untuk mengantisipasi kemungkinan bahwa seseorang benar-benar bersembunyi di rumah itu. Seseorang yang mungkin sakit, tersesat dalam pikirannya, atau sedang mengalami kondisi yang tidak dipahami oleh warga sekitar. Di ruang tamu, kondisi tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Namun ada satu hal baru yang membuat kami berhenti. Kursi goyang yang sejak pertama kali kami lihat dipenuhi sarang laba-laba kini terlihat berubah. Sarangnya hilang sebagian, seperti ada yang mengusapnya dengan tangan. Dan kursinya bergeser beberapa sentimeter dari posisi awal. Tidak cukup signifikan untuk dianggap dipindahkan, tetapi cukup jelas untuk menunjukkan bahwa ini bukan karya angin atau hewan liar. Rekan saya mengangkat kamera dan mengambil gambar. Kilatan cahaya singkat memenuhi ruangan. Namun tidak ada pantulan yang mencurigakan. Tidak ada sosok yang tertangkap. Tetapi justru ketiadaan itulah yang membuat ruangan terasa lebih menakutkan. Kami bergerak menuju lorong menuju dapur. Dari titik ini suara langkah kaki samar terdengar jelas. Langkah pelan, seolah seseorang melintas tanpa ingin diketahui. Suaranya teratur, tetapi pelan. Kami berhenti, menahan napas. Lorong itu kosong. Tidak ada pintu yang bergerak. Tidak ada bayangan yang lewat. Namun suaranya terlalu jelas untuk dikira imajinasi. Saya mengarahkan senter ke arah dapur. Cahaya itu memperlihatkan sesuatu yang membuat kami merinding. Gelas yang kemarin berada di posisi agak miring kini berada tepat di tengah meja. Di sampingnya ada sepotong roti yang tersisa setengah. Dan yang paling mengganggu, di lantai terdapat jejak kaki kecil, berdebu di tepinya, tetapi pusatnya tampak masih baru. Seperti seseorang baru saja berjalan tanpa alas kaki. Kami memperhatikan jejak itu. Bentuknya kecil dan tipis, milik seseorang yang berusia lanjut. Jejak itu mengarah ke pintu belakang, lalu berhenti tiba-tiba di bawah jendela kecil. Seakan pemilik jejak berdiri di sana lama sekali, menatap ke arah luar. Namun ketika saya memandang jendela itu, pemandangan hanya menunjukkan pekarangan belakang yang tertutup semak liar. Rekan saya mulai merasakan sesuatu yang lebih mengganggu. Setiap kami melangkah, alat pengukur suhu menunjukkan penurunan drastis. Dari 20 derajat turun ke 11 derajat. Suhu yang tidak seharusnya terjadi di siang hari. Suasana menjadi lebih sunyi. Kami menyadari bahwa rumah itu seakan menahan napas, menunggu sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara dari lantai 2. Suara kursi yang diseret perlahan. Suara yang sama seperti orang yang memindahkan kursi ke dekat jendela. Saya menatap ke atas. Rekan saya yang membawa alat rekam menyalakannya. Suara itu terdengar jelas. Gesekan kayu ke lantai yang kering. Perlahan. Berat. Dan berhenti di posisi yang kami kenal. Tepat di jendela kosong. Kami saling memandang. Tidak ada satupun dari kami yang ingin naik saat itu. Pengalaman kemarin masih membekas. Namun suara itu adalah bukti tanpa bantahan bahwa seseorang berada di lantai 2. Saya mengambil keputusan. Kita naik lagi hari ini. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami menaiki tangga dengan lebih hati-hati. Suara deritnya terasa lebih keras dari kemarin. Lampu senter menyoroti lorong panjang yang sudah kami lewati sebelumnya.
Wallpaper yang mengelupas tampak semakin menegangkan, membentuk pola seperti tangan-tangan yang mencoba meraih dari dinding. Namun tidak ada waktu untuk memikirkan ilusi visual. Kami melangkah menuju kamar tempat jendela kosong berada. Ketika kami tiba di depan pintu kamar itu, pintunya tertutup rapat. Padahal kemarin pintu itu dibiarkan setengah terbuka. Rekan saya memeriksa gagangnya. Tetap dingin. Terlalu dingin untuk ukuran ruangan tanpa pendingin. Saya mendorongnya perlahan. Dan begitu pintu terbuka, pemandangan di dalam membuat jantung saya berhenti sejenak. Kursi di depan jendela kini terisi. Ada seseorang duduk di sana. Punggungnya membungkuk. Rambut putih panjang menjuntai menutupi bahu. Tubuhnya sangat kurus, tulangnya tampak jelas seperti akan menembus kulit. Tangan keriputnya menggenggam sandaran kursi dengan erat. Kami membeku. Tidak ada satupun dari kami yang berani bergerak. Sosok itu diam. Tidak menoleh. Tidak mengeluarkan suara. Hanya duduk sambil menatap keluar jendela, seperti patung tua yang tidak pernah bergeser tempat. Saya memanggilnya pelan. Ibu, apakah ibu bisa mendengar saya? Tidak ada jawaban. Namun tubuhnya bergerak sedikit. Sangat pelan. Sangat lambat. Lalu suara lirih keluar dari bibirnya. Jangan ambil tempat ibu. Saya merasakan bulu kuduk berdiri. Tidak ada amarah dalam suara itu. Hanya ketakutan dan kesedihan yang begitu dalam. Suara seseorang yang terkurung dalam kenangan. Seseorang yang masih menunggu hal yang tidak akan kembali. Ketika saya mencoba mendekat, barulah ia menoleh. Wajahnya tampak pucat, matanya cekung dan hitam seperti malam tanpa bulan. Tetapi bukan itu yang membuat saya terdiam. Di wajahnya ada ekspresi yang familiar. Ekspresi seseorang yang telah lama hidup dalam kesepian yang tak tertahankan. Ia menatap saya, lalu berkata dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Anakku, ibu kan di sini. Setelah itu, ia tersenyum lemah. Senyum yang membuat ruangan terasa runtuh. Senyum yang menunjukkan betapa lama ia hidup hanya dengan satu hal. Menunggu. Namun sebelum saya sempat mendekat lebih jauh, tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, lalu menangis dengan suara yang terputus-putus. Tangis yang bukan tangis marah. Tetapi tangis seseorang yang tidak sanggup membedakan masa lalu dari masa kini. Tangis seseorang yang telah kehilangan segalanya, bahkan kewarasan dirinya sendiri. Saat kami bertiga membeku, alat rekam kami menangkap suara lain. Suara langkah cepat dari lorong. Suara seseorang yang seolah berusaha kabur dari kami. Dan ketika kami menoleh ke belakang, sekilas kami melihat bayangan berlari melewati pintu kamar sebelah. Bayangan yang tidak mungkin milik nenek itu. Lorong lantai 2 berubah menjadi tempat paling sunyi yang pernah saya alami. Setelah melihat sosok nenek itu duduk di kursi jendela, kami dibuat terkejut oleh suara langkah dari luar kamar. Bayangan itu melintas cepat, seolah seseorang lain selain nenek itu berada di lantai 2. Detik itu juga, seluruh penyelidikan yang kami lakukan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Karena kami tidak lagi berhadapan dengan satu sosok, melainkan dua. Satu terlihat. Satu lagi menghilang di balik bayangan. Kami keluar dari kamar dengan hati-hati. Pintu kamar di ujung lorong yang sebelumnya tertutup kini sedikit terbuka. Seperti ada seseorang yang sengaja menunggu kami masuk. Cahaya senter yang memanjang ke arah pintu itu memperlihatkan debu di lantai yang terganggu. Jejak kaki kecil lainnya tampak jelas mengarah ke sana. Dan kali ini, jejak itu terlihat lebih baru. Lebih dalam. Seolah pemiliknya berlari dengan ketakutan. Saya memberi isyarat kepada dua rekan saya. Kami mendekat perlahan, menjaga agar langkah tidak terlalu keras. Dari celah pintu kamar itu, suara napas terdengar. Pelan, namun terengah-engah. Suara seperti seseorang yang mencoba menahan tangis. Dan ketika saya menyentuh gagang pintu itu, hawa dingin menyengat hingga ke tulang. Tidak wajar. Tidak masuk akal. Namun misteri itu akhirnya akan terkuak di balik pintu itu. Saya mendorong pintu tersebut. Kamar itu lebih gelap dari kamar lain. Hanya ada satu cahaya kecil dari celah genting yang pecah. Di pojok ruangan, seseorang berdiri membelakangi kami. Tubuhnya kecil dan tampak rapuh. Bahunya berguncang, seperti menahan rasa takut yang amat besar. Rambutnya tidak putih seperti nenek itu, tetapi hitam dan kusam. Tubuhnya tampak lebih muda.
Saya memanggil pelan. Siapa di sana? Sosok itu tidak menoleh. Namun bahunya semakin berguncang. Terdengar suara lirih seperti seseorang memanggil nama yang sama berulang-ulang. Nama yang ternyata sudah kami dengar sebelumnya. Ibu. 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 Saya melangkah mendekat dengan lambat. Senter saya mengarah ke lantai, menunjukkan baju lusuh yang dikenakan sosok itu. Kakinya bergetar, berdiri di lantai yang dipenuhi debu yang menebal. Ia tampak ketakutan. Bukan ketakutan pada kami, tetapi ketakutan pada kegelapan dan bayangan ingatannya sendiri. Ketika saya hanya berjarak beberapa langkah saja, ia akhirnya menoleh. Dan wajahnya membuat kami terdiam. Itu bukan wajah hantu. Bukan wajah bayangan. Itu wajah seorang perempuan muda, sekitar 25 tahun, kurus, pucat, dan matanya cekung seperti sudah lama tidak tidur. Namun ekspresinya penuh ketakutan yang menghancurkan hati. Ia berkata dengan suara parau, "Jangan ambil ibu dari saya." Saya mencoba menenangkan. Kami tidak akan mengambil siapapun. Kami hanya ingin membantu. Namun ia menggeleng cepat. Seperti seseorang yang terperangkap dalam lingkaran trauma panjang. Ia berjalan terpincang mendekati kami, lalu menunjuk ke kamar tempat nenek itu duduk. Suaranya pecah. Ibu tidak boleh sendiri. Ibu menunggu saya. Ibu selalu menunggu saya di jendela itu. Jangan ganggu ibu. Jangan. Ia menangis keras, suaranya memekakan telinga. Tiba-tiba, ia berlari kembali ke kamar nenek itu. Kami mengejarnya, tapi ketika kami masuk, pemandangan itu kembali membuat seluruh tubuh saya membeku. Nenek yang sebelumnya duduk di kursi itu kini berdiri sambil memegang tangan perempuan muda tadi. Tangan kurusnya menggenggam begitu erat seakan takut kehilangan. Nenek itu tampak memandang kami dengan wajah yang bukan marah, melainkan takut kami akan memisahkan mereka. Saya mencoba mendekat, namun nenek itu mundur dengan gesit yang tidak seharusnya dimiliki tubuh setua itu. Ia bersembunyi di balik anaknya, memeluknya seperti seseorang yang takut pada dunia luar. Perempuan muda itu menepuk-nepuk bahu ibunya sambil berkata parau, "Ibu di sini. Jangan takut." Rekan saya tiba-tiba berbisik. Mereka tidak hilang. Mereka bersembunyi di sini selama ini. Dan itu menjelaskan segalanya. Roti yang baru. Baju yang tidak berdebu. Jejak kaki. Suara kursi. Suara langkah. Semua itu bukan ulah makhluk tak terlihat. Tetapi dua manusia yang bertahan hidup dengan cara mereka sendiri. Saya mengulurkan tangan perlahan, mencoba berbicara dengan selembut mungkin. "Ibu, kami tidak akan mengambil siapapun. Kami hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja." Namun saat itu juga, sesuatu terjadi yang membuat semuanya mencapai klimaks yang tak pernah kami duga. Nenek itu membuka mulutnya untuk berbicara. Namun bukan kata-kata yang keluar, melainkan jeritan panjang yang sangat nyaring. Jeritan yang membuat debu di langit-langit berjatuhan. Jeritan yang membuat koneksi lampu gantung bergetar. Jeritan yang memecah keheningan rumah tua itu hingga terasa seperti bangunan itu sendiri ikut meratap. Anaknya memeluk nenek itu dengan keras, mencoba menenangkan. Namun nenek itu terus menjerit hingga tubuhnya lemas dan jatuh dalam pelukan perempuan muda tersebut. Kami bertiga terpaku. Ketika perempuan muda itu menoleh, wajahnya dipenuhi air mata dan ketakutan. "Tolong, tolong kami." Itu adalah kata-kata pertama yang keluar dari bibirnya tanpa ketakutan pada kami. Kata-kata itu menjadi pintu pembuka bagi segala rahasia yang selama ini tersembunyi. Setelah petugas datang dan mengevakuasi keduanya, barulah kami mengetahui kebenaran lengkap. Bu Karno memang tersesat 4 tahun lalu. Ia mengalami gangguan kognitif yang membuatnya tidak mampu membedakan masa lalu dan masa kini. Putrinya, yang ternyata mengalami trauma berat setelah kehilangan ayahnya, tidak melaporkan kepergian ibunya. Ia justru memilih untuk kembali diam-diam ke rumah ini dan bersembunyi bersama sang ibu, membiarkan dunia percaya mereka hilang. Mereka bertahan hidup dengan sisa makanan yang dicari putrinya di malam hari. Hanya satu hal yang tetap sama. Setiap pagi, sang ibu berdiri di jendela itu, menunggu anaknya pulang. Sebuah rutinitas yang terjebak dalam ingatan masa lalu. Dan itulah yang dilihat warga selama bertahun-tahun. Bukan hantu. Bukan bayangan. Tetapi dua jiwa yang terjebak di antara kesepian dan kenangan yang tak pernah pulih.
Malam itu rumah tua itu resmi ditutup. Tidak ada lagi nenek di jendela. Tidak ada lagi suara kursi. Tidak ada lagi jejak kaki. Namun rumah itu akan selamanya menyimpan cerita yang tidak dimengerti oleh siapapun. Cerita tentang penantian yang terlalu panjang, dan cinta seorang ibu dan anak yang bertahan di tengah dunia yang telah melupakan mereka. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan kisah ini, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita misteri berikutnya. Sampai bertemu di kisah selanjutnya.